Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak ustaz yang diberkahi Allah SWT, kita kembali masuk ke dalam pelajaran bab tahsin untuk kelas 9, yang mana kita akan belajar tentang bab ra'. Ya, insyaallah ra' ini banyak mempunyai cara baca ya, terutama ada dua hal, yaitu ada cara hukum baca ra' itu ada dua yang sangat-sangat harus kita pelajari. Pertama ada bab tafkhim, namanya hukum ra dibaca tafkhim atau tebal. Yang pertama kita langsung saja anak-anak yang soleh dan solihah. Tebal apabila yang A, ra berharokat fathah atau fathatain. Contoh, Ustaz langsung berikan contoh. Yang pertama rabbihi, itu yang pertama adalah berharokat fathah. Yang kedua yang berharokat fathatain, Tayran ababila, itu dibaca tebal. Yang B, yang kedua, ra itu dibaca tebal apabila berharokat dhammah atau dhammatain. Ruhama'u ghafurur rahimu. Baik. Itu tadi yang pertama, ra dibaca tebal apabila berharokat fathah dan fathatain. Yang kedua, ra tebal dibaca apabila berharokat dhammah dan dhammatain. Yang C atau yang ketiga, ra sukun, ra mati, didahului huruf berharokat fathah atau dhammah. Jadi sebelum ra itu ada huruf yang berharokat fathah, a atau u. Contoh, wa arsala, wa arsala, mursalina, mursalina. Itu contoh dari huruf yang ketiga, ra mati tapi sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah dan dhammah. Yang keempat, yang D, ra sukun atau ra mati tetapi didahului dengan huruf berharokat kasrah bertemu dengan huruf isti'la dalam satu kata. Jadi sebelum ra ini ada huruf yang berharokat kasrah atau huruf yang di bawah, tetapi setelah ra itu ada huruf kha, sa, dha, gha, ta, qa, dha. Maka dibacanya tetap menjadi tebal walaupun sebelumnya itu tadi berharokat kasrah. Contoh, firqatun, firqatun, mirsadun, mirsadun, qirtasun, qirtasun. Jadi tetap menjadi tebal karena kasrah bertemu dengan ra, tetapi setelah huruf ra tadi ada huruf-huruf isti'la, kha, sa, dha, gha, ta, qa, dha. Jadi menjadi tebal. Itu tadi yang keempat. Yang kelima, yang E, ra dibaca tebal apabila ra-nya mati karena waqaf atau di akhir ayat, tapi didahului dengan harokat fathah atau dhammah. Contoh, jadi ra-nya ini di akhir ayat atau kita pengen berhenti karena waqaf. Contoh, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar, alhaakumut takatsur, sur. Jangan lupa kita harus tahu makharijul huruf ra di mana, yaitu ujung lidah bertemu dengan langit-langit, dan ra ketika kita pengen mati atau kita pengen berhenti tanda waqaf, dan itu ujung lidah harus menempel di langit-langit dan tidak boleh ditarik terlalu cepat. Fasalli li rabbika wanhar, alhaakumut takatsur. Jadi cara begitu nak ya cara bacanya. Yang keenam itu apabila ra sukun karena waqaf, ra-nya mati karena waqaf, didahului dengan alif atau waw dua harokat. Contoh, huwal azizul ghaffar, innahu ghafurun syakur. Kalau kita bisa lihat di situ sebelum ra terakhir atau ra waqaf itu ada alif dan waw sebagai dua harokat, maka tetap sama saja dibacanya menjadi dua harokat dan dia dibacanya menjadi tebal. Itu tadi nak ya. Yang ketujuh, apabila ra sukun karena waqaf, pengen waqaf nih ya, didahului huruf mati dan didahului sebelum huruf mati yang pertama itu berharokat
fathah atau dhammah. Contohnya seperti surat Al-Asr, wal 'asr. Jadi huruf so-nya mati dulu, kemudian huruf ro-nya sebagai waqaf, akan tetapi sebelum so sukun, di situ ada ain yang berharokat fathah. Kemudian sufr, sama juga sufr. Di situ sebelum ro sukun atau ro dhammah yang kita waqafkan, itu ada huruf fa yang sukun, tetapi sebelum itu ada huruf so yang dhammah. Jadi yang menjadi tebal. Yang terakhir dari bab tafkhim, yaitu ra sukun didahului hamzah wasal atau alif yang tidak ada harokatnya sebagai penyambung. Contoh irji'i manirtada, irji'i manirtada. Nah, jadi tetap dibaca menjadi tebal. Itulah tadi tafkhim, baca ra dengan tafkhim dengan tebal ada 8 yang dan insyaallah kita semua bisa dimengerti bagaimana cara membacanya ra tersebut dengan cara tebal, dan itu hukum-hukumnya menjadi tafkhim. Baik, yang kedua yang B adalah tarqiq. Hukum ra menjadi tipis. Ya, tarqiq itu artinya tipis. Apabila yang pertama, apabila ra itu berharokat kasroh atau kasrotain. Contoh rihlatasyita'i, ri sebenarnya senyum, rihlatasyita'i. Kemudian yang kedua, apabila ra sukun, ra mati tetapi didahului dengan huruf yang berharokat kasroh, sama tunzirhum, miryatun, tunzirhum miryatun. Kemudian yang ketiga, ra sukun karena waqaf didahului huruf ya sukun. Kalau tadi ada alif sama waw di huruf tebal, kalau sekarang ya sukun yang 2 harokat itu ditarqiq, ditipis. Contoh wa huwal latiful khabir, bir adna billadzi huwa khair. Nah, itu yang tipis ketika ya sukun bertemu dengan huruf ra ketika waqaf. Yang terakhir yang D nomor 4, ra sukun karena waqaf didahului huruf yang mati dan didahului huruf barokat kasroh. Kalau tadi matinya ada 2 huruf, ra yang terakhir, sebelum ra itu ada huruf yang mati tetapi didahului dengan fathah dan dhammah. Kalau yang tipis ini didahului dengan harokat yang kasroh. Contoh baqaratul la faridu wala bikr. Nah, itu menjadi tipis. Itu tadi nak ya, tarqiq atau yang membaca ra tipis itu ada 4. Insyaallah anak-anak Ustaz silahkan dipahami. Yang terakhir adalah latihan. Nanti anak-anak Ustaz silahkan dari setiap baris itu cari hukumnya apa, tarqiq atau tafkhim. Setelah itu berikan alasannya dan penggalan ayatnya. Ini yang dinamakan tafkhim, karena alasannya ini bertemu dengan ini. Contoh, Ustaz akan bacakan 3 baris saja ya. Walahul mulku yawma yunfakhu fis suri. Baris pertama hukumnya tarqiq, karena ini bertemu dengan huruf ini, dengan ra. Penggalan ayatnya contoh suri. Yang kedua, wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Baris kedua itu tebal Ustadz atau tafkhim, karena ini bertemu dengan ini dan penggalan ayatnya hakim contoh atau khabir. Yang ketiga, a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Nah, kalian juga cari dalam latihan itu baris ketiga hukumnya tarqiq, karena ini bertemu dengan ini, penggalan ayatnya ini. Oke, itu anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha. Dan nanti silahkan dikumpul ke Ustadz atau Ustadz Fauzi. Dan Ustadz tunggu sampai sore ya. Jazakallah khair jaza. Atlubu faminkum. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.